Bab 2425 Bencana Besar 1. Cara untuk meningkatkan kekuatan bukanlah melalui evolusi berkelanjutan seperti yang mungkin kalian pikirkan, melainkan melalui metode paling langsung, menyerap kekuatan itu sendiri. Menyerap esensi makhluk dunia lain adalah jalan pintas menuju evolusi. Itu dapat meningkatkan batas kekuatanmu tanpa batas. Bahkan ras yang kuat seperti para Dewa Druk, harus menggunakan metode ini untuk terus melahap pecahan ether dari ras manusia lain demi memperkuat diri. Namun, hal ini setara dengan meningkatkan potensi, bukan cara terbaik dan tercepat untuk langsung membuat diri menjadi lebih kuat. Dulu, kalian tidak memahami arti sebenarnya dari transformasi kekuatan, jadi kalian keliru percaya bahwa evolusi adalah satu-satunya jalan. Ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Dia berhenti sejenak, tatapannya tertuju pada Zhang Yi, dipenuhi dengan campuran persetujuan dan kekaguman. Tapi jalan memutar ini belum tentu buruk. Melalui evolusi yang berkelanjutan, kalian telah memperkuat fondasi kalian, menstabilkan tubuh dan jiwa kalian, menjadikan kalian lebih tangguh daripada banyak ras yang hanya tahu cara merampas kekuasaan. Hanya dengan fondasi seperti itulah kalian akan memenuhi syarat untuk menyandang kekuasaan tingkat tinggi di masa depan. Zhang Yi tetap diam, tetapi gelombang emosi yang besar melonjak dalam dirinya. Memang, sejak kiamat, mereka telah melahap hakikat manusia super agar dapat berevolusi, selalu meyakini bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Namun kini saya paham bahwa inti sesungguhnya bukanlah tentang evolusi, melainkan transformasi dan penyerapan kekuatan. Evolusi hanyalah hasil, bukan satu-satunya metode. Raja Arthur, Saladin, dan Benjamin Morgan, dan lainnya, juga sempat berpikir keras. Brian bergumam. Jadi begitulah. Pantas saja banyak ras kuno yang bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat dalam waktu singkat, sementara kami selalu merasa bahwa evolusi kami terlalu lambat. Pendeta Bulan Hitam pertama menjelaskan dengan penuh kesabaran, bagaikan seorang guru yang sedang mengajar muridnya yang kebingungan. Dia melanjutkan. Dalam sejarah warisan bulan gelap kami, ada dua jalur utama untuk meningkatkan kemampuan supernatural seseorang. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode meditasi, untuk memobilisasi energi yang tersebar di seluruh alam semesta, dan secara bertahap menyehatkan diri sendiri. Ini adalah jalan yang lambat dan mantap yang cocok untuk sebagian besar orang. Kedua, ada jalur ekstrim yang dikuasai oleh pengguna kemampuan khusus. Mereka dapat langsung melahap materi, energi, dan bahkan konsep di alam semesta, dan menyempurnakannya untuk digunakan sendiri. Jalur ini sangat berisiko, tetapi jika berhasil, mereka seringkali dapat mencapai puncaknya dalam waktu yang singkat. Dalam benak Zhang Yi, gambaran kelabang yang menyerap kristal energi, dan menghasilkan kekuatan supernatural muncul kembali. Dia akhirnya memiliki pemahaman konkret tentang kekuatan supernatural. Alam semesta awalnya kosong, dan manusia, dan segala sesuatu yang terlihat dengan mata telanjang, adalah eksistensi luar. Itu adalah kekuatan padat Sang Pencipta, Kagago. Oleh karena itu, bintang-bintang di alam semesta, gunung-gunung dan sungai-sungai, tanaman dan pepohonan, dan bahkan pakaian yang mereka kenakan semuanya adalah bentuk kekuatan. Dari sudut pandang molekuler, setiap molekul terbentuk oleh interaksi gaya. Hakikat molekul adalah kekuatan ketiadaan. Jika Zhang Yi memiliki perut yang mampu melarutkan segalanya, ia bahkan dapat mengubah segumpal tanah menjadi energinya sendiri. Tidak heran, ini semua terhubung. Kalau begitu, semuanya jadi masuk akal. Mengapa menurut legenda, klan Drucker dapat melahap apa saja, bahkan tanah sekalipun? Itu bukanlah melahap, itu adalah konversi energi yang telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat mengerikan. Pada titik ini, suara pendeta Bulan Hitam pertama terdengar berat dan penuh peringatan. Tapi kau harus mengerti bahwa metode melahap itu bukan tanpa harga. Jika fondasimu tidak cukup kokoh, jika pikiranmu tidak teguh, kau pada akhirnya akan bisa dilahap oleh kekuatan yang telah kau lahap, dan menjadi budak kekuatan itu. Seperti Xuan Yu Feiming, dia adalah contoh terbaik. Dia mencoba melahap kekuatan Samael, tetapi akhirnya menjadi wadah bagi kekuatan itu, dan kehilangan dirinya sendiri sepenuhnya. Zhang Yi menghela napas perlahan dan berkata dengan suara rendah. Melahap, dan mengubah. Bermeditasi, atau langsung merampas. Aku mengerti. Yang Xin berkata lirih. Jadi, jalan yang kita tempuh sebelumnya justru menganggap bahwa evolusi sebagai satu-satunya jalan keluar, sambil mengabaikan aliran kekuatan yang hakiki. Untungnya, kita tidak hanya menjarah, tetapi juga fokus mengembangkan potensi diri.
Matanya memancarkan ekspresi gelap dan tidak terduga, saat dia diam-diam bertukar pandang dengan Zhang Yi. Zhang Yi dan Yang Xinxin telah mengembangkan pemahaman diam-diam, dan mereka langsung memikirkan metode meditasi. Dengan demikian, filsafat pikiran, karya Wang Yangming muncul kembali dalam benaknya. Orang bijak itu, yang membangkitkan kemampuan luar biasanya sendiri ratusan tahun yang lalu, dengan melalui pengamatan dan pemahamannya tentang dunia, dia telah mencapai tingkat pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Bahkan pada era itu, Wang Yangming yang mampu mendalami ilmu jalan surga, sudah jauh melampaui zamannya di era teknologi. Perkembangan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan manusia mengabaikan pencarian jati dirinya. Ini juga merupakan sumber tragedi klan Chang Yuan. Pendeta Bulan Hitam pertama memandang Yang Xinxin dan tersenyum puas. Itu benar. Kau mungkin telah mengambil jalan memutar, tetapi justru jalan memutar inilah yang membangun fondasimu yang luar biasa kokoh hari ini. Jika kalian akan menanggung hukum kosmik tingkat tinggi di masa depan, kalian akan lebih memenuhi syarat daripada ras lainnya. Zhang Yi merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya tulus dan tegas. Kalau begitu, tolong ajari kami metode meditasi. Para pendeta bulan hitam mengangguk, dan pendeta bulan hitam pertama perlahan mengulurkan tangannya. Cahaya bulan hitam muncul di telapak tangannya, berubah menjadi jimat yang perlahan melayang di depan semua orang yang hadir. Inilah metode meditasi kami, para pendeta bulan hitam, menggunakan bulan sebagai pemandu dan hati sebagai perahu, kami tenggelam ke dalam samudera kekuatan dan memanfaatkan sumber alam semesta. Suaranya dalam dan hikmat, seolah membawa sumpah. Ingat, kekuatan selalu ada di mana-mana. Bintang adalah kekuatan, daging dan darah adalah kekuatan, dan emosi adalah kekuatan. Jika kalian bisa mengendalikan alirannya, kalian bisa memulai jalan sejati menuju kekuatan dengan setiap tarikan napas. Zhang Yi mengangkat kepalanya, dan pancaran jimat itu bersinar ke bawah, seketika membanjiri pikirannya dengan lautan pengetahuan yang luas. Semua orang yang hadir, termasuk mereka yang berada di dalam bayangan Zhang Yi, juga menerima pengetahuan ini. Tak lama kemudian, kilatan tajam terpancar di mata Zhang Yi. Pada saat itu, dia menyadari bahwa jalan yang ia dan rekan-rekannya lalui, baru saja benar-benar dimulai. Semua manusia bumi yang hadir terdiam cukup lama. Bahkan Raja Arthur dan Saladin, yang telah mengalami medan perang yang tidak terhitung jumlahnya dan terbiasa dengan hidup, mati, dan putus asa, menunjukkan keterkejutan dan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Mereka selalu percaya bahwa umat manusia generasi ke-6 adalah satu-satunya kelompok kuat yang mampu bersaing dengan ras lain setelah kiamat dan menjadi pusat era ini. Baru sekarang mereka sadar bahwa di alam negara adik kuasa yang sesungguhnya, mereka sama bodohnya dengan kera yang tidak tercerahkan. Apa yang mereka sebut sebagai budidaya dan evolusi, tidak lebih dari sekadar hasil kebetulan dari eksplorasi mereka. Setelah meninggalkan kebenaran tentang melahap dan transformasi kekuatan, jalan yang mereka ambil primitif, kikuk, dan tidak lengkap. Bab 2426 Bencana Besar 2. Sebagai rasa terima kasih atas bantuan semua orang, para pendeta bulan hitam tanpa pamrih mewariskan teknik meditasi mereka, yang dikumpulkan selama jutaan tahun kepada para penduduk bumi. Setelah merenung dengan mata tertutup untuk waktu yang cukup lama, Raja Arthur tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya dan berbisik. Ternyata jalan yang kami lalui selama ini salah. Tidak bisa disebut salah, hanya saja terlalu primitif. Mata Saladin berkilat bingung dan rumit. Pantas saja kami selalu merasa ada jurang pemisah yang tak terjelaskan, antara kami dan para ras lain. Ironisnya, kami pikir kami pintar, tapi ternyata kami hanyalah katak di dalam sumur. Profesor Leonardo da Vinci, yang biasanya begitu riang, tampak luar biasa serius saat ini. Cahaya dalam bersinar di mata ikannya yang mati, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sains, evolusi, melahap, transformasi. Kami hanya meraba-raba kebenaran dunia secara buta. Raja Arthur menghela napas panjang, menatap Zhang Yi dan para pendeta bulan hitam dengan perasaan campur aduk, antara rasa malu dan kagum. Dia berbicara perlahan, suaranya berat seperti gunung. Manusia generasi ke-6. Sungguh terlalu bodoh. Benjamin Morgan menundukkan kepalanya, tangannya perlahan mengepal. Dia, yang biasanya selalu sangat percaya diri, kini harus mengakui. Bahkan kami para pejuang, yang disebut legenda, tidak lebih dari sekadar berjuang dalam delusi. Pendeta bulan hitam pertama menatap mereka, matanya tidak menunjukkan penghinaan, melainkan sedikit rasa kasihan dan kedalaman. Dia berbicara perlahan,
Suaranya rendah dan membawa kewibawaan yang tak terbantahkan. Kamu harus ingat, waktu yang tersisa untukmu itu hampir habis. Semua orang terkejut dan menatapnya. Perasaan tidak enak merayapi hati Zhang Yi. Dia mungkin menebak sesuatu. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia menyaksikan Mamon terbebas dari segelnya dan segel Samael retak. Ini bukanlah suatu kebetulan. Tidak pernah ada suatu kebetulan di dunia ini, yang ada hanyalah keniscayaan dan tindakan manusia yang disengaja. Ini bukanlah pertanda baik, krisis yang lebih besar sedang menanti di depan mata. Setelah batasan yang dikenakan pada peradaban kuno di dunia ini dicabut, ras-ras yang bersembunyi di bawah tanah, dan di atas bintang-bintang akan muncul seperti gelombang pasang. Dengan kekuatan manusia bumi saat ini, apakah mereka mampu menanganinya? Bahkan Zhang Yi, yang kekuatannya telah meningkat dengan sangat pesat, tidak dapat menahan rasa khawatir. Pendeta bulan hitam pertama berkata perlahan. Para dewa iblis kuno perlahan-lahan terbangun dari tidur mereka. Samael hanyalah salah satunya. Segelnya masih sulit dipertahankan, tetapi segel di tempat lain sudah mulai goyang. Mamon, Belial, Leviathan, Lucifer. Kebangkitan setiap dewa iblis akan membawa kehancuran sebuah era. Apakah menurut kalian tragedi hari ini adalah batasnya? Tidak, ini hanyalah prolog menuju masa depan. Tatapannya menyapu Zhang Yi, Raja Arthur, Saladin, Yang Xin-Xin, dan yang lainnya. Suaranya seperti bel yang bergema di hati mereka. Bencana era ini sudah di ambang pintu. Kalian yang disebut manusia generasi ke-6 hanyalah seperti bayi yang baru lahir, namun kalian telah terseret ke dalam perang jurang yang sesungguhnya. Dia berhenti sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke langit, suaranya semakin berat. Alasan mengapa dunia material masih dapat dipertahankan adalah karena Sang Pencipta, Kagago, memberikanmu aturan untuk melindungimu. Itulah perlindungan sekaligus kurungan. Aturan inilah yang melindungimu, mencegahmu dihancurkan oleh peradaban kuno yang lebih kuat dan ganas di usia muda. Namun aturan tidak bertahan selamanya. Suara pendeta bulan hitam pertama bergema di seluruh lembah, seakan-akan seluruh dunia bergetar. Perlindungan yang ditinggalkan Sang Pencipta sedang runtuh. Ketika aturan-aturan itu lenyap sepenuhnya, dunia material akan kembali terpapar kekacauan primordial dan aliran energi yang dahsyat. Pada saat itu, seluruh bumi akan menghadapi bencana yang tak terbayangkan. Udara tiba-tiba menjadi berat, dan detak jantung semua orang seakan berhenti sejenak. Di samping Zhang Yi, wajah cantik Youker pucat pasi. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggenggam tangan Zhang Yi dan berbisik. Bencana yang tak terbayangkan. Apa sebenarnya itu? Pendeta bulan hitam pertama menatapnya dengan tenang, matanya seperti jurang, suaranya membawa tekanan yang tak tertahankan. Itu akan sangat menghancurkan. Begitu ras-ras kuno yang menyimpan dendam terhadapmu muncul, gunung-gunung dan sungai-sungai akan terbalik, lautan akan terbakar, langit akan hancur, dan semuanya akan hancur menjadi abu dalam sekejap. Kalian pikir kalian bisa mengendalikan kekuatan, tapi kalian hanya bisa bertahan hidup di bawah kekuasaan itu. Ketika perlindungan itu lenyap sepenuhnya, kau akan ditelan bahkan saat kau bernapas. Tidak semua peradaban kuno seperti bangsa orang bulan. Mereka tidak akan melawan penduduk bumi karena mereka telah meninggalkan permukaan bumi dan memiliki akses ke bulan, titik sumber daya yang sempurna. Selain itu, karena mereka tidak diciptakan langsung oleh Sang Pencipta, Kagago, mereka tunduk pada aturan yang paling sedikit. Dengan kata lain, jika Zhang Yi dan kelompoknya adalah manusia primitif, maka manusia bulan akan seperti manusia buatan yang diciptakan oleh manusia primitif. Misi mereka berbeda. Meskipun disebut manusia generasi keempat, mereka hanya hidup di era yang sama dengan generasi keempat. Namun, suatu hari nanti, keterbatasan alam semesta akan terhapus. Peradaban kuno di bawah tanah yang dapat muncul bebas di permukaan, pasti akan menimbulkan gesekan dengan mereka. Serangan berulang-ulang oleh Kekaisaran Wuluan terhadap Kerajaan Huasu adalah contoh utama. Ekspresi wajah Zhang Yi langsung berubah serius, dan firasat dingin muncul dalam hatinya. Dia berbicara perlahan. Jadi, Anda memperingatkan kami untuk menjadi lebih kuat, sebelum aturan itu benar-benar hilang. Tatapan pendeta bulan hitam pertama tertuju padanya, dan ia mengangguk perlahan. Itu benar. Kalian harus mempelajari jalan kekuatan sejati, tidak lagi bergantung pada evolusi ilusi, tidak lagi bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan menghadapi esensi kekuatan secara langsung. Hanya dengan cara inilah,
kalian bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat bencana besar datang. Ingatlah, jangan berharap ada orang lain yang akan menyelamatkan kalian. Kalian harus belajar melindungi diri kalian sendiri. Kata-kata terakhirnya bergema bagaikan guntur di hati setiap orang yang hadir. Raja Arthur, Saladin, Brian, Yang Sinsin, Yoker, Fatisu, Profesor Da Vinci, semua orang memasang ekspresi serius pada saat ini. Api yang tertahan dan berat menyala di dalam diri mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut kiamat hanyalah permulaan, dan ujian sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pandangan mereka tetap tertuju pada pendeta bulan hitam pertama, pemimpin di antara para pendeta bulan hitam, yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Zhang Yi berbicara dengan tenang, memecah keheningan yang mematikan. Pendeta bulan hitam pertama, apakah Anda tahu apa arti hari kejatuhan? Zhang Yi telah melihat istilah ini dalam peninggalan banyak peradaban kuno. Hal ini tampaknya terkait dengan akhir dunia, dan sangat mungkin kelangsungan hidup manusia generasi ke-6 juga akan berkaitan erat dengannya. Jika mereka dapat mengetahui sebelumnya bagaimana kiamat generasi ke-6 akan datang, mereka akan dapat mempersiapkan diri dengan tepat. Bab 2427 Bencana Besar 3. Saya mendapatkan beberapa informasi dari prasasti batu peradaban kuno. Kata ini sepertinya berhubungan dengan semacam bencana besar, bahkan meramalkan kiamat. Pendeta bulan hitam pertama menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah hening sejenak, dia mengangkat matanya yang dalam. Hari kejatuhan. Itu adalah ramalan dari peradaban kuno di bumi. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Suaranya mengandung sedikit ketidakberdayaan, tetapi juga dipenuhi dengan kedalaman yang tak terkatakan. Ramalan seperti itu seringkali berasal dari ketakutan dan firasat peradaban lain, dan tidak termasuk dalam ingatan historis kami, para pendeta bulan hitam. Perkataannya menunjukkan sedikit ketidakpedulian, ketenangan yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Zhang Yi mengangguk pelan, tetapi keraguannya semakin kuat. Jelas, dia tidak menyadari kebenarannya, yang membuatnya semakin bingung tentang kebenaran hari kejatuhan. Zhang Yi kemudian bertanya, mengapa ras purba itu muncul dan menyerang kami manusia generasi ke-6? Informasi yang saya miliki menunjukkan bahwa kedatangan mereka bukanlah suatu kebetulan. Dulu saya berpikir mereka ingin menguasai permukaan bumi, karena di sana terdapat banyak sinar matahari dan sumber daya. Namun, seiring saya mempelajari sejarah kuno secara bertahap, saya menemukan bahwa banyak di antara mereka telah mengembangkan matahari buatan. Terlebih lagi, dari segi sumber daya, mereka bahkan lebih melimpah daripada kami manusia di bumi. Lalu, apa tujuan mereka melawan kami sekeras itu? Zhang Yi menanyakan salah satu pertanyaan terbesarnya. Kekaisaran Wuluan bersedia mengambil risiko memprovokasi ras naga Qinling untuk menyerang tanah kerajaan Huasu. Apakah benar-benar hanya untuk mendapatkan benua beku itu? Kilatan aneh melintas di mata pendeta bulan hitam pertama. Ekspresinya tetap tenang, tetapi nadanya mengandung sedikit beban. Serangan ras kuno memang seperti yang kau katakan, mereka tidak hanya menargetkanmu, manusia generasi ke-6. Suaranya tiba-tiba merendah, seolah-olah dia sedang mengungkapkan beberapa rahasia yang sangat penting. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menghilangkan keberadaan manusia generasi ke-6, agar dapat memberikan ruang bagi protagonis masa depan, manusia generasi ke-7. Zhang Yi mengerutkan kening, hatinya dipenuhi kekacauan. Generasi ke-7 manusia? Apakah Sang Pencipta telah menganggap generasi ke-6 manusia sebagai eksperimen yang gagal, dan karena itu memutuskan untuk menciptakan pengamat yang sama sekali baru? Raja Arthur dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi serius saat menerima informasi ini. Apakah Sang Pencipta akan lebih memilih untuk menghancurkan dunia? Karena dia pikir kami kejam atau bodoh? Hal ini biasa terjadi dalam mitos dan legenda kuno. Seperti membangun manusia salju yang mengerikan, lalu merobohkannya karena tidak puas, lalu membangunnya kembali. Zhang Yi ingin tahu lebih banyak lagi, jadi dia melanjutkan pertanyaannya. Manusia generasi ke-7? Apa bedanya mereka dengan kami, manusia generasi ke-6? Mengapa ras kuno memilih untuk muncul di masa ini? Ekspresi pendeta bulan hitam pertama langsung berubah menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah ingin menjelaskan masalahnya dengan lebih jelas. Kalian manusia generasi ke-6, sebagai makhluk ciptaan Sang Pencipta, telah mencapai batasnya. Kekuatan dan kebijaksanaan kalian telah mencapai puncaknya, dan kalian tidak lagi dapat berevolusi. Tapi kalian tidak perlu terkejut, karena di bumi,
generasi demi generasi manusia telah digantikan dengan cara ini. Ada yang binasa karena ketidakpuasan Sang Pencipta, dan ada yang binasa karena dilahap para kaum Drukar. Kemunculan generasi ketujuh manusia tak terelakkan. Ini adalah rencana baru Sang Pencipta, yang dirancang untuk memulai kembali rantai evolusi di era baru alam semesta ini. Suaranya mulai terdengar rendah dan misterius. Saya menduga bahwa generasi ketujuh manusia akan menjadi makhluk yang bahkan lebih kuat, memiliki kemampuan yang jauh melebihi generasi keenam. Mereka mungkin sesempurna ras Yihen, dan kemudian mampu sepenuhnya mengatasi masalah ras Druk. Oleh karena itu, kemunculan ras kuno bertujuan untuk mematahkan kekuasaan manusia generasi keenam, dan memungkinkan lahirnya manusia generasi ketujuh. Mendengar hal ini, Zhang Yi merasakan gelombang emosi. Semua ini terasa begitu rumit, seakan-akan merupakan semacam takdir yang sudah ditentukan sebelumnya, sesuatu yang tidak dapat dihindari. Banyak sekali pertanyaan yang berputar-putar di benaknya, tetapi dia hanya bisa terus menekan. Jadi, apakah kami, generasi keenam manusia, ditakdirkan untuk tergantikan? Apakah keberadaan kami benar-benar tidak sepenting itu? Pendeta Bulan Hitam pertama tidak langsung menjawab, tetapi terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan bagaimana menjelaskan fakta yang menyedihkan ini. Keberadaanmu tidaklah sia-sia. Usaha dan perjuanganmu sedang membuka jalan bagi generasi ketujuh umat manusia. Kekuatan dan kebijaksanaan yang telah kalian kumpulkan, pada akhirnya akan menjadi kekuatan pendorong evolusi alam semesta. Generasi ketujuh manusia adalah kekuatan baru di dunia ini, dan kelahiran mereka akan mengubah segalanya. Zhang Yi merasakan tekanan luar biasa yang datang dari segala arah, seakan-akan seluruh alam semesta menekannya, membuatnya merasa tercekik. Dia terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke langit yang jauh, dan pertanyaan itu muncul kembali di benaknya, apa yang harus ia pilih? Apakah menerima takdir ini, mengikuti ketetapan Sang Pencipta, dan menjadi batu loncatan bagi generasi ketujuh umat manusia, ataukah memilih untuk melawan semua ini, dan mengubah masa depan yang telah ditentukan sebelumnya? Dia berbicara perlahan, suaranya dingin dan tegas. Aku tidak peduli dengan pengaturan ras-ras kuno ini, aku juga tidak peduli dengan apa yang disebut generasi ketujuh manusia. Yang kutahu hanyalah aku ingin hidup, aku ingin melindungi keluargaku, melindungi orang-orang yang kucintai, dan hidup bebas dan bermakna. Bahkan Sang Pencipta sekalipun, tidak dapat dengan mudah menghapuskan keberadaanku. Apa yang dapat dilakukan para Drukar? Saya, Zhang Yi, mungkin juga dapat melakukannya. Pendeta Bulan Hitam pertama tidak terkejut, dan hanya tersenyum kecil. Sikap Anda sangat menarik, dan keberadaan Anda telah menunjukkan kepada kami berbagai kemungkinan. Mungkin ini terkait dengan urutan gen Drukar dalam tubuh 6 generasi Anda. Matanya menampakkan emosi yang kompleks, yang tampak seperti semacam persetujuan, tetapi juga semacam ketidakberdayaan. Dan bagaimana dengan kalian? Zhang Yi akhirnya mengajukan pertanyaan yang selama ini terngiang di benaknya. Bagaimana tepatnya pandangan kalian, para pendeta Bulan Hitam, terhadap bencana yang akan datang ini? Bagaimana sikap kalian terhadap bencana yang menandai pergantian zaman ini? Kilatan dingin melintas di mata pendeta Bulan Hitam pertama. Tatapannya yang dalam tertuju pada Zhang Yi, seolah mencoba melihat ke dalam jiwanya. Kami, para pendeta Bulan Hitam, selalu hidup dalam bayang-bayang alam semesta. Kami tidak diciptakan oleh Sang Pencipta, dan kami telah mengkhianati Pencipta kami. Jadi sekarang, satu-satunya makna keberadaan kami adalah keberadaan itu sendiri. Soal bencana, itu semua bagian dari proses perbaikan diri alam semesta. Kita bukanlah kekuatan yang bisa mengubah dunia, kami hanyalah pengamat. Orang-orang yang akan menyaksikan segala sesuatu terungkap.